Vicky Prasetyo, sang gladiator cinta, ternyata tidak hanya mahir melakukan tipu daya cinta kepada para kaum hawa lewat kata-kata Vicky-nisasinya. Vicky juga diduga jago menipu dan menggelapkan uang. Nunun Lucida mendadak speak up dan menuding Vicky sudah menggelapkan uangnya sebesar 700 juta rupiah. Nunun memberikan uang itu kepada Vicky sebagai modal politik karena tergiur janji manis Vicky yang bakal menggandeng suaminya sebagai wakil Bupati Bandung Barat dalam kontestasi pemilu Kabupaten Bandung Barat pada 2024 silam. Namun pencalonan suami dibatalkan, uang 700 juta rupiah sampai sekarang tak kunjung dikembalikan. Saya sudah mendatangi Vicky ke rumahnya di Bekasi, tetap dengan janji-janji. Dan sampai saat ini uang belum dikembalikan. Vicky Prasetyo tidak beretikat baik. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada dipenuhinya uang tersebut yang dikembalikan ke saya. Jadi pencalonan itu nggak jadi ya? Ya mestinya kalau tidak jadi kembalikan uangnya. Tak hanya jalur kekeluargaan, Nunun Lucida juga sudah melaporkan Vicky Prasetyo ke Polres Cimahi pada 2024. Setelah hampir 2 tahun, perkembangan laporan polisi itu tak ada kejelasan. Sudah dilaporkan juga ke Polres Cimahi itu 2024 ya. Tetapi sampai detik ini juga tidak ada tindak lanjut. Berarti kami menganggap perkara ini diendapkan. Banyak kejanggalan dalam kasus ini. Setelah hampir 2 tahun, mengapa baru sekarang Nunun Lucida speak up? Benarkah Vicky Prasetyo yang menggelapkan uang 700 juta rupiah itu? Ataukah jangan-jangan uang itu justru ditilep sendiri oleh suami Nunun Lucida yang kini sudah menjadi mantan suami? Saya benar-benar sudah kehabisan akal untuk menagih hutang ke Vicky Prasetyo. Dan saya juga sudah lapor ke Polres, juga belum jelas. Tega banget, jahat banget, terus bikin hutangnya saya. Kata-kata macam ya. Tolong sekali lagi Mas Vicky, bereskan, secepatnya penuhi, bayar ke saya transfer. Bukan Vicky Prasetyo jika tidak membuat sensasi dan kontroversi. Dilaporkan ke polisi dengan pasal penggelapan dan penipuan uang 700 juta rupiah oleh Nunun Lucida, Vicky Prasetyo justru seperti orang tak berdosa. Di bulan Ramadan nanti, Vicky bahkan siap membuat sensasi baru dengan mengumpulkan mantan istri sah, mantan istri siri. Saya mau minta maaf serius, saya mau minta maaf dari hati kecil saya minta maaf banget, terus saya pengen juga bisa saling memaafkan jadi menjalankan Ramadan kita ibadahnya nggak punya rasa sakit hati kepada siapapun gitu sih. Marcel Radival alias pesulap merah geram oleh komentar netizen dan ibu mertuanya yang memojokkan pesulap merah dan istri keduanya Ratu Rizky Nabila. Lewat unggahan di media sosialnya, pesulap merah membela Ratu Rizky Nabila yang dituding sebagai pelakor serta menjadi penyebab sakit hingga meninggal Tika Mega Lestari, istri pertama pesulap merah. Istri kedua saya bukan pelakor. Dari awal pernikahan dia wanita baik. Dia tidak ada sama sekali niat mau merebut. Dia bahkan punya prinsip kalau sampai saya dan Rohi Mahalloh cerai, dia juga mau cerai. Dia bahkan menawarkan kulitnya untuk dipakai Rohi Mahalloh di operasi ketiganya. Tapi karena saya tidak dikabar perihal operasi ketiganya oleh pihak keluarga Rohi Mahalloh, sehingga itu tidak terjadi. Gak pernah aja datang itu udah operasi itu. Operasi aja sekali. 2 kali, yang keduanya sesudah operasi kedua berapa hari kemudian baru datang. Itu pun mengantar saudaranya nengok. Serang ibu mertuanya yang menganggap pesulap merah sebagai suami yang tidak bertanggung jawab bikin panas pria berusia 30 tahun ini. Dalam pembelaannya, pesulap merah menyebut jika dirinya sudah berusaha adil dalam membagi waktu untuk istri pertama dan kedua.
Pesulap merah juga membantah tudingan ibu mertuanya yang menyebut sang mantu minta ganti uang pengobatan Tika. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya tidak pernah minta ganti apapun yang sudah jadi tanggung jawab saya. Dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Ya kemarin dia yang ibu lihat di HP-nya mengganti 2.800, berapa rupiah gitu. Itu sekoma-komanya dia sesuai itu menggantinya. Tak hanya menyayangkan sikap ibu mertuanya yang memberi pernyataan menyudutkan dirinya, pesulap merah juga menyerang balik ibu mertuanya dengan mengungkap perilaku sang ibu mertua yang sering memberatkan Tika. Dari mulai diminta bayar biaya bulanan tertunggak untuk ijazah adik ketiganya, diminta bayar pernikahan adik keduanya, membuat pagar di rumah ibunya. Di saat istri pertama saya hidup, membuat hidupnya tidak tenang. Ketika meninggal pun dibuat tidak tenang. Udah kebangetan gitu ya, kenapa seperti itu? Beliau jangan berbohong terus, berkata jujur dan minta maaf ke keluarga, udah itu aja. Pengakuan pesulap merah mengenai praktik poligaminya setelah istri pertama wafat bak bumerang yang malah menyerang dirinya. Banyak yang menilai aksi pesulap merah itu dinilai kurang pantas dan waktunya tidak tepat lantaran disampaikan saat masih suasana duka dan cara menyampaikannya dengan ekspresi tidak sedih. Marcel Radival atau yang lebih populer dikenal dengan nama panggung pesulap merah, panen komenan julid netizen. Gara-garanya pesulap merah membuat pengakuan kalau ia berpoligami dan menikah lagi dengan Ratu Rizky Nabila yang menjadi istri keduanya. Yang membuat netizen auto komen nyinyir berjamaah, pesulap merah mempublis pernikahan poligaminya dengan Ratu Rizky Nabila. Hanya selang 9 hari usai istri pertamanya Tika Lestari meninggal dunia akibat kanker mulut pada 27 Januari 2026. Pas awal-awal poligami dulu, istri pertama, istri kedua ribut-ribut wajar. Tapi Allah mentakdirkan lagi, menyatukan lagi. Sampai ya itu kabar sedihnya adalah di saat kondisinya udah mulai tenang, di saat kondisinya udah mulai baik-baik aja, istri pertama malah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Poligami, iya betul, aku poligami dari tahun 2022, betul. Kita bertiga baik-baik aja dari tahun 2022. Alih-alih mengumumkan poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022 untuk misi menyelamatkan, pesulap merah malah makin membuat netizen auto mendidih. Di banyak yang nanya alasan poligaminya kenapa? Intinya misi menyelamatkan, saya menyelamatkan dua-duanya. Allah mentakdirkan saya untuk bisa menyelamatkan dua-duanya. Ini adalah alasan, ya seperti yang gue bilang tadi, alasannya itu ada dari aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya sebagai suaminya, saya nggak bisa menceritakan itu alasannya. Bahaya nanti kalau misalkan diceritakan, ketahuan nih, jadi tahu publik aib istri pertama saya apa, aib istri kedua saya apa. Itu nggak boleh dalam Islam. Nanti istri pertama dipandang jelek, oh wajar dong, makanya nikah nanti. Istri kedua nanti juga dipandang jelek, oh wajar dong, makanya dia ngedeketin dan semacamnya. Nggak boleh ada yang terlihat jelek, terlihat buruk. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.